Walaupun kata penjahat tidak disebutkan, tapi penegasan tersirat di sana sangat jelas. Ada 5 orang penjahat, perusak, penipu, pembohong atas nama negara, atas nama regulasi, atas nama simbol politik. Mereka berada di pusat kekuasaan dan menciptakan politik kotak-kotak, dan kita satu sama lain saling berantem. Orang pintar kehilangan ilmu, ruang akademisi menjadi tempat tidur massal, ormas-ormas menjadi industri proposal, dan forum-forum diskusi seperti ini kalah melawan 5 orang yang berasal dari Paman Usman. Saya tidak masukin Bobi. 5 yang saya maksud itu Jokowi, istri Jokowi, adik ipar presiden, Gibran dan Kaisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereaksi sebuah video yang pidato dari Faisal Assegaf ya, yang menyatakan bahwa di negara Indonesia itu ada 5 penjahat demokrasi yang dimusuhi oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, berarti ngeklaim saya ya, ngeklaim saya. Nah, mereka adalah keluarga Presiden Jokowi yang dianggap yang politik cawe-cawe itu ya. Jadi ini luar biasa dan sangat betul-betul berbahaya ini, orang ini sangat berbahaya, Faisal Assegaf ini ya. Karena apa? Dia mau provokasi orang, diantaranya adalah sekarang mendapat angin setelah diterima Pak Mahfud Menteri Polhukam di kantornya. Sekarang Pak Mahfud dianggap adalah membela dia, yang mana ini mengajak para intelektual untuk datang rame-rame ke Menteri Polhukam, intinya ingin menjatuhkan Pak Jokowi. Sekarang Pak Jokowi itu diklaim musuhnya orang seluruh Indonesia, padahal Pak Jokowi orang yang puas atas pekerjaannya adalah 80%. Oke, kita ikuti video ini ya, nanti kita pasti Anda masyarakat Indonesia yang saya sampaikan ini. Kalau tadi Faisal Assegaf menyatakan bahwa Pak Jokowi beserta keluarganya adalah musuh daripada rakyat seluruh Indonesia. Nanti setelah itu Anda mendengarkan video ini, Anda akan bilang sama seperti saya, Faisal Assegaf lah menjadi musuh seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita ikuti bersama-sama. Walaupun kata penjahat tidak disebutkan, tapi penegasan tersirat di sana sangat jelas. Ada 5 orang penjahat, perusak, penipu, pembohong atas nama negara, atas nama regulasi, atas nama simbol politik. Mereka berada di pusat kekuasaan dan menciptakan politik kotak-kotak, dan kita satu sama lain saling berantem. Orang pintar kehilangan ilmu, ruang akademisi menjadi tempat tidur massal, ormas-ormas menjadi industri proposal, dan forum-forum diskusi seperti ini kalah melawan 5 orang yang berasal dari Paman Usman. Saya tidak masukin Bobi. 5 yang saya maksud itu Jokowi, istri Jokowi, adik ipar presiden, Gibran dan Kaisang. Bobi tidak masuk karena saya dengar Bobi agak tidak setuju dengan cara dinasti politik. Jadi kalau hampir di semua forum sepakat dan terus-menerus mensosialisasi bahwa negara dikuasai oleh 5 penjahat demokrasi yang lahir dari gorong-gorong politik demokrasi liberal, maka masalah mudah diselesaikan. Saya tidak setuju di ruang demokrasi ini kita membenturkan rakyat dengan tentara, dengan polisi, dengan para menteri. Ini satu cara berpikir yang salah. Sudah jelas 5 orang menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia, memanipulasi seluruh aturan, terus kemudian menjajah kita yang dimaksud Bang Ishak, tapi kita masih memperluas permusuhan kepada yang lain. Kita semua korban. Dari wakil presiden sampai kalangan menteri, itu semua secara nurani tidak setuju bahwa negara dikuasai 5 orang atas nama politik cawe-cawe demi syahwat dinasti politik. Nah, terkait dengan 5 orang ini, saya sebelum datang ke tempat ini
Kemudian saya berdiskusi dengan berbagai tokoh, menyamakan persepsi, apakah musuh kita tentara? Tidak. Musuh kita TNI? Tidak. Musuh kita para menteri? Tidak. Musuh kita partai politik? Tidak. Ternyata musuh seluruh rakyat Indonesia hanya 5 orang. Dan Pak Gatot secara pribadi ketika saya konfirmasi, beliau juga mengatakan kok bisa sama pikiran kita. Atas dasar itu saya mau datang. Di ujung sedikit pengantar saya mau sarankan, belum pernah terjadi selama 9 tahun, hampir 10 tahun kekuasaan Jokowi, ada menteri yang berdiri mengajak rakyat melakukan pembangkangan terhadap presiden. Ketika Pak Mahfud MD membentuk Satgas Anti Pemilu, maka ditangkap oleh publik sangat jelas ajakan Menteri Polhukam untuk melawan politik cawe-cawe sebagai sumber kecurangan pemilu. Kalau dulu sistem parlementer orang datang ke DPR dengan fakta-fakta untuk menggulingkan kekuasaan Soeharto, maka mungkin di era presidensial saat ini kita lupakan saja parlemen, gunakan Satgas Anti Pemilu, kita ajak seluruh mahasiswa, rakyat datang ke Menko Polhukam, sodorkan fakta-fakta terhadap praktis politik cawe-cawe yang dimulai dari MK berimbas kepada faktor-faktor lain. Kalau bicara soal bukti, ini ruang publik, bukan pengadilan. Jadi semakin banyak yang datang ke Menko Polhukam mengadukan fakta-fakta yang tersedia akibat politik cawe-cawe, maka sebenarnya kita mengarahkan satu pendekatan cara lain untuk menurunkan Presiden Jokowi. Karena ingat Pak Ikra, Jokowi sangat membuat seluruh para pembantunya sangat solid. Beberapa menteri yang digantikan, yang diturunkan tidak berani melawan Jokowi. Tapi hari ini Mahfud MD jauh lebih berani dari oposisi. Pertanyaannya, apakah kita berani bersinergi dengan Menko Polhukam yang sudah membuka pintu untuk melakukan apa yang dimaksud? Kalau rakyat mau revolusi silakan, kalau rakyat mau people power silakan. Itu terucap loh dalam forum kami dengan Menko Polhukam. Demikian, ada sedikit celah pintu masuk harapan bagi oposisi untuk memanfaatkan kerjasama, karena orang di lingkaran kekuasaan juga yakin dan tidak mau menjadi pengabdi untuk 5 orang, sama sebagaimana. Oke saudaraku, itulah pidato Faisal Asgaf ya, seorang dia yang pertama. Saya komentar yang pertama adalah ini peluang ini atau dia merasa punya angin setelah diterima oleh Pak Mahfud MD, Menteri Polhukam, yang mana dianggapnya memberi angin segar untuk silakan revolusi, silakan untuk datang ke DPR. Inilah, dan mudah-mudahan tidak seperti apa yang atau seperti itu kita juga belum tahu, karena Pak Mahfud MD sekarang adalah cawapres. Nah, tetapi hal yang sangat ini menyakitkan bagi kita, ya, kita seorang warga negara Indonesia yang patuh dengan hukum. Tentu saja hal ini yang disampaikan Faisal Asgaf ini mengaku-ngaku bahwa seluruh rakyat Indonesia adalah mendukung untuk menjatuhkan Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi adalah penjahat demokrasi. Nah, saya merasa ini tidak benar, ya, dan berdasarkan survei, ya, bahwa yang menyintai Pak Jokowi itu 80% suka dengan pekerjaannya. Nah, kalau hanya 100 orang petisi, 100 orang mengeklaim seluruh rakyat Indonesia, itu kan nggak benar. Itulah. Jadi kalau Anda pasti mendengar video ini akan marah sebenarnya. Dan memang dia adalah provokator yang sangat berbahaya di negeri ini. Jadi sangat bahaya sekali. Mudah-mudahan ini tidak berdampak ya. Dan saya kira tidak ada dampak ya. Saya hanya mengomentari ini karena saya juga merasa marah melihat saudara Faisal Asgaf yang mengklaim bahwa wakil presiden ke bawah itu adalah mendukung, termasuk membenci kepada 5 orang yang dianggap penjahat demokrasi. Ya, tadi sudah disebutkan oleh Faisal sendiri, orang-orang yang sudah disebut
Namun saya tidak ada sedikit pun membenarkan apa yang disampaikan oleh Faisal Assegaf. Yang jelas Faisal Assegaf adalah orang yang sengaja memang karena jagonya akan kalah, sehingga dia dengan berbagai upaya ya dia akan sengaja membuat onar di negara kita, Indonesia tercinta ini. Ya kita harus kita waspadai orang seperti itu, sangat berbahaya ini. Jadi Pak Mahfud MD sekarang dimanfaatkan, dibentur-benturkan dengan Pak Jokowi, yang mana bahwa satu-satunya menteri ya dalam 10 tahun ini yang berani membangkang presiden hanya Pak Mahfud MD. Dan ini saya rasa, menurut saya itu tidak benar. Tidak benar Pak Jokowi, Pak Mahfud seperti itu. Ya tidak seburuk itulah. Namun memang sengaja digoreng. Jadi kalimat-kalimat Pak Mahfud itu yang memang seperti itu ya, kayaknya seperti itu digoreng. Padahal ini saya sendiri juga belum yakin ya kalau Pak Mahfud MD itu menerima Faisal Assegaf tanpa seizin Pak Jokowi. Jadi Anda itu saking baiknya istana itu. Menurut pendapat saya, ya menurut pendapat saya Pak Mahfud itu menerima Faisal Assegaf itu pasti izin dulu dengan presiden. Karena baiknya Pak Jokowi maka disuruh nerima. Nah sekarang digoreng, ya digoreng bahwa Pak Mahfud MD adalah mendukung adanya gerakan ini. Petisi 100, mau melawan 80% rakyat Indonesia. Siapa yang Anda akui? Ya, jelas-jelas Pak Jokowi di dalam kepemimpinannya dalam soal pembangunan dan kesejahteraan rakyat kita sudah rasakan. Ya, BPJS sudah, kita medis. Sekarang begitu ada rumah sakit saja kalau tidak melayani BPJS itu sepi. Berarti masyarakat Indonesia sudah merasakan bagaimana tentang kesehatan yang sekarang kita jalani. Utamanya adalah masyarakat yang paling bawah yang memang membutuhkan itu. Kami sendiri sudah merasakan itu pembangunan itu ya. Kita kalau kemana saja, kita mau ke Jakarta lewat jalan darat juga cepat. Kita kemana saja kita cepat. Kalau kita tidak mengakui pembangunan Pak Jokowi, kita akan buta hati. Kenyataannya memang seperti itu. Apapun mudah. Nah, kita akan buta hati. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Faisal Assegaf itu semua adalah bohong. Jadi kalau ada masyarakat mendukungnya itu bohong. Ya, 80% masyarakat Indonesia itu puas dengan pekerjaannya Pak Jokowi. Anda mau melawan 80% orang. Jangan coba-coba buat onar di negara kita, ya. Itu sangat berbahaya. Anda akan mengorbankan mahasiswa yang Anda provokasi. Jangan mengorbankan negara kita hanya karena ambisi Anda. Pak Jokowi sudah bekerja sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan konstitusi. Ya, wong presiden aja menurut undang-undang itu boleh kok berkampanye. Kampanye aja boleh, asal tidak memakai peralatan atau inventaris negara. Apalagi cawe-cawe. Ya, itulah Faisal Assegaf. Tolong jangan buat onar di negara Republik Indonesia, ya, karena Anda sangat berbahaya dan Anda akan mengorbankan mahasiswa untuk Anda benturkan dengan pemerintah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.